Jakarta sore itu terasa begitu angkuh di balik jendela kaca sebuah kafe mewah yang sejuk. Aris, pria muda dengan setelan jas rapi seharga jutaan rupiah, duduk tegak sambil menyesap kopi hitamnya yang aromatik. Di hadapannya, calon mertuanya yang berasal dari keluarga terpandang sedang membicarakan detail pesta pertunangan yang megah. Tawa mereka renyah seiring dengan denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen. Namun, tatapan Aris tiba-tiba membeku. Di luar sana, di antara deretan mobil mewah yang terparkir, seorang pria tua bertopi lusuh dengan pakaian penuh noda keringat sedang melintas perlahan. Pria tua itu memanggul sapu lidi dan karung plastik, sesekali menyeka dahi dengan punggung tangannya yang kasar. Itu adalah Surya, ayahnya sendiri, yang baru saja selesai membersihkan pelataran pasar di seberang jalan. Jantung Aris berdegup kencang, bukan karena rindu, melainkan karena rasa malu yang mendadak mencekik lehernya. Ia takut bayangan masa lalunya yang kumuh akan merusak citra sempurna yang telah ia bangun dengan susah payah di kota ini. "Aris, kamu lihat apa?" Pak Broto, calon mertuanya, bertanya sambil ikut melirik ke arah luar jendela. Aris dengan cepat membuang muka, mengalihkan pandangannya kembali ke meja dengan senyum yang dipaksakan. "Bukan apa-apa, Pak. Hanya orang gila yang lewat tadi," jawab Aris dengan suara datar meski tangannya sedikit bergetar saat memegang cangkir. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, menghapus keberadaan pria yang telah membesarkannya dengan cucuran keringat di bawah terik matahari. Pak Broto hanya mengangguk pelan, melanjutkan ceritanya tentang rencana liburan ke Eropa setelah pernikahan nanti. Di luar sana, Surya sempat berhenti sejenak, menatap ke arah kafe itu seolah-olah ia merasakan kehadiran putranya, namun ia segera melanjutkan langkahnya yang berat. Aris merasa lega, namun ada sesuatu yang perih di dadanya yang ia abaikan. Baginya, mengakui pria berpakaian kumuh itu sebagai ayah di depan keluarga calon istrinya, adalah kehancuran karier dan masa depannya. 2 hari kemudian, di lobi kantor Aris yang megah di kawasan Sudirman, Surya muncul kembali. Kali ini, ia tidak membawa sapu, melainkan sebuah bungkusan plastik hitam yang diikat rapi. Ia berdiri dengan canggung di tengah-tengah lantai marmer yang mengkilap, mengundang tatapan sinis dari para staf yang lewat. Aris yang baru saja turun dari lift bersama beberapa rekan kerjanya, mendadak merasa dunianya runtuh. Ia melihat ayahnya mendekat dengan langkah ragu, wajah tuanya berseri-seri saat melihat putranya. "Aris, Bapak bawakan oseng tempe kesukaanmu. Tadi pagi Bapak masak banyak," suara Surya yang serak terdengar di seantero lobi. Aris merasa wajahnya panas terbakar rasa malu. Teman-temannya mulai berbisik, mempertanyakan siapa pria tua yang berani memanggil direktur muda mereka dengan panggilan akrab itu. Aris merasa harga dirinya diinjak-injak oleh aroma masakan kampung yang merembes dari bungkusan plastik tersebut. Tanpa memedulikan tatapan hangat di mata ayahnya, Aris menarik tangan Surya dengan kasar menuju sudut ruangan yang sepi. "Bapak ngapain kesini? Berapa kali Aris bilang, jangan pernah injakan kaki di kantor ini?" bentak Aris dengan suara tertahan namun penuh amarah. Surya tersentak, bungkusan plastik di tangannya hampir jatuh. "Bapak cuma ingin kasih ini, Riz. Kamu kan sudah jarang pulang ke kontrakan Bapak," jawab Surya pelan, kepalanya tertunduk lesu. Aris merampas bungkusan itu dan meletakkannya di atas meja resepsionis dengan kasar. "Pergi sekarang, Pak. Jangan bikin saya malu di depan orang-orang hebat ini. Saya bukan anak tukang bersih-bersih pasar lagi. Saya eksekutif." Surya menatap putranya dengan tatapan yang hancur, namun tidak ada kemarahan di sana, hanya kesedihan yang mendalam. Tanpa sepatah kata pun, Surya berbalik dan berjalan keluar dari gedung tinggi itu. Langkahnya tampak jauh lebih rapuh dari sebelumnya, meninggalkan Aris, yang masih dikuasai emosi. Di dalam lift, Aris bersandar pada dinding kaca, mencoba menenangkan napasnya. Tiba-tiba, ingatannya terlempar ke masa 20 tahun yang lalu di sebuah pasar tradisional yang becek. Saat itu, ia masih seorang bocah yang menangis karena sepatu sekolahnya jebol. Ia teringat bagaimana ayahnya, Surya, berjongkok di depannya, menghitung kepingan uang receh yang penuh noda minyak dan debu di atas telapak tangan yang kasar. "Sabar ya, Riz. Bapak sudah kumpulkan uang memulung ini selama sebulan. Hari ini kita beli sepatu baru yang paling bagus," kenang Aris akan suara lembut ayahnya kala itu. Ia teringat betapa bahagianya ia saat itu, menggenggam tangan ayahnya yang bau keringat, namun terasa sangat aman. Ayahnya rela tidak makan siang demi memastikan Aris memiliki sepatu yang layak untuk sekolah. Namun, bayangan itu segera ditepisnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah masa lalu yang harus dikubur dalam-dalam, demi mencapai puncak kesuksesan yang ia dambakan sekarang. Sore harinya, Aris mendapati bungkusan plastik hitam itu masih berada di pos satpam, karena ia lupa membawanya pulang. "Pak Bambang," satpam kantor, menyerahkannya pada Aris. "Pak, pria tua tadi titip ini lagi.
Katanya ada surat kecil di dalamnya buat Mas Aris, kata Pak Bambang dengan nada hormat. Aris menerima bungkusan itu dengan enggan. Di dalamnya, selain wadah plastik berisi oseng tempe yang sudah dingin, terselip sebuah amplop putih yang kusam karena bekas lipatan. Namun, ponsel Aris berdering. Itu adalah Rina, calon istrinya, yang mengingatkan tentang pertemuan vendor catering untuk pesta pertunangan mereka malam itu. Aris menghela napas panjang dan melempar bungkusan serta surat itu ke kursi belakang mobilnya. Nanti saja ku baca, gumamnya. Ia terlalu sibuk dengan urusan dunia yang berkilau, hingga tak sadar bahwa ia baru saja melewatkan pesan terakhir dari satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Malam itu, pesta pertunangan Aris dan Rina berlangsung sangat meriah di sebuah hotel berbintang. Lampu kristal berkilauan, musik klasik mengalun lembut, dan para tamu undangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Aris berdiri di samping Rina, menerima ucapan selamat dari kolega dan relasi bisnisnya. Ia merasa telah mencapai puncak hidupnya. Namun, di tengah keriuhan itu, perasaan gelisah mulai merayap di hatinya. Berkali-kali ia melirik ke arah ponselnya, seolah menunggu sesuatu yang tidak ia ketahui. Rina menyentuh lengannya dengan lembut. "Ada apa sayang? Kamu tampak tidak tenang." Aris hanya tersenyum tipis dan menggeleng. Ia mencoba menikmati kemenangan egonya malam itu, namun bayangan wajah ayahnya yang sedih saat di kantor tadi terus menghantui pikirannya. Ia tidak tahu bahwa saat ia sedang bersulang dengan sampahnya mahal, ayahnya sedang berjuang sendirian melawan dingin dan rasa sakit di sebuah rumah kayu kecil yang sepi. Keesokan paginya, telepon dari nomor tidak dikenal membangunkan Aris dari tidur nyenyaknya. Suara di seberang sana adalah suara ketua RT dari kampung halamannya. Beritanya singkat namun menghancurkan. Pak Surya ditemukan meninggal dunia di kamarnya pagi tadi, karena kelelahan kronis dan komplikasi paru-paru. Aris terdiam. Ponselnya hampir jatuh dari genggamannya. Seluruh kemewahan apartemennya mendadak terasa hampa. Ia segera memacu mobilnya meninggalkan Jakarta, menuju sebuah desa kecil di pinggiran kota yang selama bertahun-tahun ia hindari. Sepanjang perjalanan, suara adzan dari masjid-masjid di pinggir jalan terdengar seperti teguran yang menyayat hati. Debu jalanan yang menerpa kaca mobilnya seolah-olah adalah bayangan debu di baju ayahnya yang ia hinakan. Sesampainya di depan rumah kayu tua milik ayahnya, Aris melihat bendera kuning yang berkibar tertiup angin, menandakan bahwa satu-satunya orang yang menganggapnya sebagai harta berharga kini telah tiada. Rumah itu kosong dan dingin. Di atas meja kayu yang rapuh, Aris menemukan bungkusan plastik hitam yang kemarin ia abaikan. Ternyata ayahnya membawanya pulang lagi setelah diusir oleh Aris. Di sampingnya, terletak sebuah buku tabungan tua, yang sudah penuh dengan cetakan transaksi. Aris membukanya dengan tangan gemetar. Di sana tertera angka yang sangat besar, hasil dari tabungan rutin selama 20 tahun. Setiap bulannya, ayahnya menyisihkan uang dari hasil membersihkan pasar dan memulung, mulai dari 10.000 hingga 50.000 rupiah. Di halaman terakhir, terselip sebuah surat yang sama dengan yang ia abaikan kemarin. Untuk Aris, anak kebanggaan Bapak. Maaf kalau Bapak sering buat kamu malu. Uang ini Bapak kumpulkan untuk biaya pernikahanmu nanti, supaya kamu tidak kesulitan di depan keluarga istrimu. Bapak bangga melihat kamu sukses. Maaf Bapak hanya bisa memberi ini. Air mata Aris tumpah seketika, membasahi kertas kusam itu. Aris melangkah keluar ke teras rumah yang sepi, tempat ayahnya biasa duduk menunggunya pulang setiap lebaran, yang sering kali ia lewatkan dengan alasan pekerjaan. Suara jangkrik mulai terdengar seiring dengan matahari yang terbenam, di balik pohon-pohon bambu. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia sedang mengejar bayangan kesuksesan yang palsu, sementara ia membuang harta yang paling nyata di hidupnya. Pria tua yang ia sebut sampah dan orang gila itu adalah pahlawan yang mengorbankan seluruh hidupnya demi kemewahan yang kini dinikmati Aris. Kini, uang di buku tabungan itu terasa tak ada harganya dibandingkan satu pelukan hangat dari tangan yang kasar itu. Aris duduk bersimpuh di teras kayu yang berdebu itu, menangis terseduh-seduh dalam kesunyian yang mencekam. Ia sukses di mata dunia, namun ia gagal total sebagai seorang anak. Penyesalan itu datang sangat terlambat, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh oleh kemewahan apapun.